Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan adik-adik pihak Paroki Hati Kudus Yesus. Tidak ketinggalan juga kepada kakak-kakak pembina dan kakak-kakak pendamping untuk adik-adik pihak di Paroki Hati Kudus Yesus. Selamat berjumpa, selamat datang lagi ya. Setelah bersukacita bersama Bunda Maria, kita masuki pertemuan kita dengan Bunda Maria, di mana Bunda Maria mengajari kita menerima ibadat yang sejati, yaitu ibadat dari Yesus ketika dia menerima Yesus yang telah mengorbankan hidupnya. Jadi berkaitan dengan korban, tidak ada ibadah atau korban yang sempurna kecuali korban Yesus, karena dia korban-korban dulu yang dilakukan oleh para nabi itu adalah korban binatang ya, sekarang diganti oleh korban Yesus sekali untuk selamanya ya. Dan korban itu adalah korban yang sempurna, dan Maria menerima korban Yesus itu ketika dia memangku Yesus setelah Yesus diturunkan dari salib atas korban hidupnya. Bunda Maria menerima dia, dan dengan saat itu pula Maria bersama dengan Yesus ya, sehingga korban itu adalah korban untuk menubuatkan apa yang dinubuatkan dalam kitab suci Perjanjian Lama, di kitab Kejadian, ketika Hawa yang pertama dan Adam pertama jatuh di dalam dosa, namun Adam dan Hawa kedua yaitu Yesus dan Bunda Maria menghancurkan dosa itu. Maka Maria menjadi pasangan yang serasi untuk membawa warta keselamatan. Karena apa? Lah kalau Bunda Maria tidak mau, Yesus lahir lewat siapa? Ya, jadi itu ada kaitannya menggenapi nubuatan yang sudah ada sebelum Bunda Maria menjadi ibu penebus ya. Nah, karena ibadah mereka adalah ibadah yang sempurna, kita bersyukur. Mengulang lagi seperti yang saya katakan, ketika ibadah itu sempurna, Yesus menyerahkan pada Bunda Maria, sehingga Bunda Maria ditunjukkan Yohanes, dan Yesus berkata, "Itulah anakmu." Dan ketika ditunjukkan kepada Bunda Maria, Yesus mengatakan pada Yohanes, "Itulah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Yesus, menerima Maria di dalam rumahnya. Artinya setelah Yesus meninggal, diserahkan ibunya kepada Yohanes, dan itu menjadi juga tanggung jawab kita. Maka di bulan Rosario ini kita harus ikut bertanggung jawab, yaitu untuk menjaga karya keselamatan yang sudah dibawa dan disempurnakan dalam rahim Bunda Maria. Sebabnya kita juga harus tekun bersama Bunda Maria di bulan Maria itu untuk mempersembahkan ibadah kita ya, supaya menjadi sempurna seperti tadi ketika Bunda Maria menerima Yesus setelah mengorbankan hidupnya ya, yang dikenal disebut patung Pieta bukan Pieta ya, Pieta, ketika Yesus disanggah oleh Bunda Maria setelah menyerahkan hidupnya. Maka pada pertemuan yang keempat ini ibadah kita tidak akan menjadi sempurna atau sia-sia tanpa ibadah Kristus dari Bunda Maria. Oleh karena itu adik-adik, mari kita semangat ya, terutama kita mau berkorban juga, berdoa bersama Bunda Maria. Itu sudah suatu persembahan. Waktu-waktu kita diberikan untuk Yesus dan Bunda Maria. Oleh karena itu adik-adik harus semangat ya. Covid juga semakin mereda ya, karena apa? Yesus bekerja diam-diam, tidak banyak bergerak, tidak banyak bicara, tidak banyak keluar-keluar,
akhirnya virus itu mereda. Itu karena semua apa? Juga korban Yesus Kristus. Oleh karena itu ayo adik-adik semangat beribadah, terutama dalam Ekaristi. Ya, karena itu korban sempurna. Ekaristi itu korban Yesus yang paling sempurna. Ayo adik-adik mulai ikut papa mama, ya. Ikut, mau kemana? Ibadah di Ekaristi, ya. Ada COVID tidak takut, ya. Tetap pakai masker, ya. Pakai hand sanitizer, ya. Tetap dipakai, ya, syarat-syarat itu supaya kita juga menjaga kebersihan, tapi terutama ibadah sejati kita di dalam Ekaristi bersama Yesus. Di dalam Ekaristi ibadah kita menjadi sempurna. Selamat adik-adik, ya, bersukacita, beribadah, berdoa, berekaristi, ya, berlingkungan, berkumpul dengan teman-teman dalam pertemuan biak, mulai offline, ya, tidak usah online, ya, harus berani. Selamat, ya, Tuhan Yesus memberkati ibadah adik-adik sekalian. Amin. Mari sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita akan pujikan lagu pujian "O Sukacitaku". Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang penuh kasih. Terima kasih pada hari ini kami dapat menikmati hari yang indah ini. Bapa, sebentar lagi kami bersama dengan kakak pendamping dan teman-teman akan mendengarkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami agar apa yang Kau ajarkan kepada kami dapat kami lakukan dengan baik, agar kami selalu menjadi anak-anak-Mu yang baik. Berkati dan bimbing kami setiap perbuatan dan tingkah laku kami, agar kami selalu dapat memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami. Bunda Maria, Bunda kami, ajarkan kami untuk selalu meneladani sikap-Mu untuk bersatu dengan Tuhan Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Sana Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, mari kita siapkan pembacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya,
Berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Setelah tadi kita bersama-sama membaca kitab suci dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27, sekarang kita memasuki inti peristiwa. Berikut gambar dari peristiwanya ya adik-adik. Nah, di gambar ini Tuhan Yesus disalib. Di dekat kaki Tuhan Yesus berdiri Bunda Maria bersama istri Klopas dan Maria Magdalena. Tuhan Yesus berkata kepada Bunda Maria, ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, murid yang dikasihinya, "Inilah ibumu." Setelah menerima pesan Tuhan Yesus ini, murid yang dikasihinya yaitu Yohanes menerima Bunda Maria di dalam rumahnya. Demikian inti peristiwa dari bacaan kitab suci. Kita lanjutkan dengan pertanyaan pendalaman. Pertanyaan pertama, siapa saja yang berdiri dekat salib Yesus? Ada 4 orang ya adik-adik. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dikatakan Yesus kepada ibunya? Pertanyaan ketiga, apa yang dikatakan Yesus kepada murid yang dikasihinya? Pertanyaan yang keempat, bagaimana sikap murid kepada Bunda Maria? Selamat mengerjakan. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Kristus. Senang Kak Yulia bisa bertemu kembali dengan adik-adik dalam pertemuan keempat pendalaman iman bulan Rosario dengan tema Maria menerima kurban Yesus Kristus dan bersatu dengan Yesus Sang Korban. Adik-adik yang terkasih, setelah tadi kita membaca bersama-sama bacaan kitab suci dan juga mendengarkan dari inti peristiwa, maka adik-adik yang terkasih, dalam bacaan hari ini Tuhan Yesus berpesan kepada Bunda Maria dan juga kepada Yohanes, murid yang sangat dikasihinya. Pesan Tuhan Yesus tersebut adalah, "Ibu, ini anakmu." Yang berarti Tuhan Yesus menyerahkan muridnya Yohanes sekaligus mewakili murid-murid yang lain, yakni gereja, kepada ibunya. Dan kepada muridnya, Tuhan Yesus juga mengatakan, "Inilah ibumu." Yang berarti Bunda Maria diserahkan kepada Yohanes sekaligus kepada gereja. Nah, siapa gereja itu? Kita semua juga termasuk gereja. Bukan gereja bangunan ya adik-adik. Maka adik-adik, kita pun sebagai murid-murid Kristus, kita juga diserahkan kepada Bunda Maria sebagai anak-anaknya dan menerima Bunda Maria sebagai bunda kita. Sebagai bunda kita, Bunda Maria adalah teladan utama bagi kita lewat perjalanan hidupnya. Kita bisa mengingat lagi pada saat Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel bahwa ia mengandung Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus yang mengorbankan diri rela turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia, hadir di dunia di dalam kandungan Bunda Maria. Kemudian bagaimana Bunda Maria mendampingi Tuhan Yesus disalib? Bagaimana perasaan seorang ibu melihat putranya disalib? Bunda Maria begitu sedih, dia menerima semuanya itu di dalam hatinya. Adik-adik yang terkasih, seperti Bunda Maria yang juga mau memberikan dirinya sebagai kurban persembahan kasih kepada Bapa dan Tuhan Yesus, serta menerima kurban Tuhan Yesus dan bersatu dengan Yesus Sang Kurban. Adik-adik yang terkasih, saat kita merayakan Ekaristi, kita merayakan kurban tubuh dan darah Yesus. Kita hadir memenuhi undangan Allah dalam perayaan Ekaristi. Kita patut bersyukur atas kurban Kristus yang menyelamatkan dosa-dosa kita. Seperti Bunda Maria yang berkurban dengan menerima dan bersatu dengan Yesus, Sang Kurban dengan iman, syukur, dan taat. Maka oleh karena itu adik-adik, karena rahmat penebusan Kristus, Sang Juru Selamat dunia, melalui kurban tubuh dan darahnya, Yesus, kita diajak untuk berusaha hidup seturut kehendak Allah. Dengan menerima dan meneladan Bunda Maria, Bunda Ekaristi, kita dapat semakin menghayati dan memahami perayaan Ekaristi sebagai perayaan syukur kurban tubuh dan darah Kristus. Adik-adik yang terkasih, seperti Bunda Maria ya tadi yang menerima dan bersatu dengan Kristus Sang Kurban dengan penuh iman, syukur, dan taat, kita juga diajak untuk bersyukur atas karya penebusan Yesus dan hidup seturut kehendak Yesus. Oleh karena itu adik-adik, pada saat kita menerima kurban tubuh dan darah dalam Ekaristi, mari kita mulai mempersiapkan hati kita dengan baik. Pada saat kita mau mengikuti perayaan Ekaristi ke gereja, kita bersiap-siap dengan berpakaian yang sopan, berpakaian yang layak. Kemudian pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita mendengarkan sabda Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kemudian bagi yang sudah menerima komuni, kita menerima komuni dengan sikap hormat. Semoga adik-adik mendengarkan dan mau mengikuti teladan Bunda Maria. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu dengan judul Salam Maria. Tuhan sertamu.
Berjumpa lagi dengan Kak Aan. Hari ini Kak Aan akan mengajak adik-adik membuat aktivitas untuk adik-adik kelas kecil. Ya. Bahan-bahannya adalah ada krayon, gunting, lem, sama kertas materi. Kita gunting bahannya, materinya adik-adik. Ini sudah digunting sama Kak Aan. Mari kita susun terlebih dahulu, ada salibnya ya adik-adik. Setelah kita susun, mari ambil lem. Kita rekatkan gambar-gambarnya ya adik-adik. Setelah kita rekatkan gambar tersebut, mari kita ambil warna. Kita warnai ya adik-adik. Ini materi yang sudah diwarnai oleh Kak Aan ya adik-adik. Ini aktivitas untuk kelas besar. Mari kita siapkan materinya dengan stabilo. Mari kita lihat di sini ada ibu. Ini sudah ketemu ya, kita beri warna dengan stabilo. Mari cari lagi kata-kata yang di samping ini ke kolom ini adik-adik ya. Ini contoh-contoh yang sudah Kak Aan temukan ya adik-adik. Silakan adik-adik menemukan dengan kata-kata yang di samping dan di kolom. Ini kegiatan aktivitas adik-adik yang kelas kecil, ini yang kelas besar. Jangan lupa adik-adik tetap semangat belajar ya. Bye-bye. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Selamat memasuki minggu keempat dalam pertemuan bulan Maria. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menyanyikan lagu penutup yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sekali lagi ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Adik-adik, sekarang kita akan menutup pertemuan sekolah minggu ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, hanya kepadamu kami menaikkan pujian syukur dan terima kasih. Kalau pagi ini kami boleh belajar bagaimana merayakan Ekaristi dengan sungguh-sungguh, agar kami mampu menyadari kehadiran Kristus dalam Ekaristi. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti ajaran Kristus dengan sungguh-sungguh.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Halo adik-adik, bagaimana tadi kisah? Pasti menarik ya kisahnya Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang disalib. Kemudian Bunda Maria sangat sedih pastinya ya, sangat sedih. Tapi Tuhan Yesus menyerahkan Bunda Maria kepada Yohanes, dan Yohanes juga menyerahkan lalu Yesus juga menyerahkan Yohanes kepada Bunda Maria. Nah, untuk itu kali ini diakon akan memberikan adik-adik perutusan untuk merayakan Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Karena kita gereja ini sudah diserahkan Tuhan Yesus kepada Bunda Maria, dan juga Bunda Maria telah diserahkan kepada gereja. Maka kita harus sungguh-sungguh ya mengikuti Ekaristi. Tenang saja, karena dengan mengikuti Ekaristi kita akan dilindungi oleh Tuhan Yesus dan juga Bunda Maria. Baik, kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga adik-adik semua senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dalam usahanya untuk sungguh-sungguh mengikuti Ekaristi. Sungguh-sungguh dilindungi oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.